selamat sahabat semuanya. Pada sahabat kali ini, di sahabat yang ketujuh, kita akan mendengarkan cerita mision yang datangnya dari Botswana. Cerita mision kita pada kali ini menceritakan seorang wanita. Wanita ini bernama Bessie Lechina. Bessie pada saat ini berusia 35 tahun. Kali ini cerita mision kita bertajuk tentang pesta atau Tuhan. Pada suatu kali, Bessie merasa bahwa dia tidak mengerti mengapa gereja masih Advent hari ke-7 selalu tertutup ketika ia melewati gereja tersebut. Karena merasa penasaran, kemudian dia berjalan lagi ke gereja Advent tersebut. Nah, dia ketemu dengan seorang gadis remaja yang sedang berdiri di depan rumah, di mana rumah tersebut bersebelahan dengan gereja masih Advent hari ke-7. Kemudian Bessie bertanya bahwa kapan gereja ini dibuka? Apakah gereja ini selalu terkunci? Kemudian gadis itu menjawab, gereja ini gereja Advent. Tetapi aku tidak yakin kalau kamu sanggup beribadah di situ. Menjadi seorang Advent itu sulit. Kemudian Bessie bertanya, apa maksudmu? Gadis itu menjelaskan bahwa yang beribadah di gereja itu tidak pergi berpesta dan menggunakan perhiasan. Dia terus menambahkan bahwa dan mereka ke gereja pada setiap hari Sabtu. Sedangkan di Botswana, pada setiap hari Sabat, orang-orang muda selalu pergi ke pesta. Di sana mereka merayakan pesta pada setiap hari Sabtu atau hari Sabat. Bessie tidak membayangkan bagaimana dirinya tidak lagi berpesta dan menggunakan anting-antingnya. Dia berkata dalam hati, saya tidak bisa beribadah di gereja ini. Bessie dibesarkan dalam keluarga non-Kristen, dan dia hanya mengetahui sedikit tentang Tuhan. Walaupun demikian, dia memutuskan bahwa selama liburan panjang, yaitu waktu setelah kelulusan sekolah menengah hingga nantinya mulai berkuliah di universitas, Bessie ingin menjadi seorang Kristen. Luar biasa. Kemudian dia mengunjungi sejumlah gereja dan di saat itulah dia menyadari bahwa gereja masih Advent hari ke-7 selalu tutup pada hari Minggu. Suatu kali pada musim gugur, Bessie pindah ke ibu kota Botswana, Gaborone, untuk berkuliah. Dia segera menyadari bahwa teman sekamarnya yang bernama Solovelang selalu pergi ke gereja setiap hari Rabu, Jumat, dan hari Sabtu. Tetapi dia tidak terlalu peduli. Bessie justru pergi berpesta pada setiap hari Sabtu dan kemudian dia mencari gereja untuk beribadah pada hari Minggu. Tetapi gereja-gereja ini sepertinya tidak menggunakan Alkitab, pikirnya. Dan dia merasa bahwa dia tidak belajar apa-apa. Setelah beberapa bulan, Bessie bertanya kepada teman sekamarnya, gereja apa yang kamu kunjungi 3 kali dalam seminggu? Kemudian temannya menjawab, gereja masih Advent hari ke-7. Gereja ini beribadah pada hari Sabtu. Bessie memperhatikan teman sekamarnya dengan cermat dan menyadari bahwa dia tidak memakai perhiasan. Lalu dia teringat percakapan dia dengan seorang gadis remaja yang waktu itu dia menanyakan kenapa gereja ini selalu terkunci pada setiap hari Minggu. Setelah beberapa saat, Bessie menjadi bosan mengunjungi gereja pada hari Minggu dan penasaran apakah gereja Advent ini mungkin berbeda. Dia memutuskan untuk berkunjung sekali saja dan tidak pada hari Sabtu. Pada suatu hari, di hari Rabu, Bessie pergi bersama dengan teman sekamarnya yang bernama Solovelang ke sebuah ruang kuliah tempat para mahasiswa Advent berkumpul untuk kebaktian mereka. Dia sangat terkesan dengan paparan pendeta tentang materi pernikahan. Bessie sangat ingin menikah pada suatu saat nanti. Mengetahui bahwa topik pernikahan akan dibahas kembali, Bessie kembali dengan teman sekamarnya itu pada hari Jumat malam berikutnya. Nah, kemudian pada hari Sabat pagi, dia pergi bersama Solovelang ke gereja dan pergi makan siang, mengikuti pendalaman Alkitab. Sejak hari itu, dia tidak pernah berhenti pergi ke gereja pada setiap hari Sabat. Kehidupan Bessie mulai berubah.
Dia merasa begitu ringan untuk melepaskan perhiasan yang biasa dia gunakan, dan dia juga meninggalkan akan kebiasaannya yang mana dia selalu pergi ke pesta pada setiap hari Sabtu atau hari Sabat. Dia belajar bahwa dia bisa berbicara dengan Tuhan melalui doa. Orang-orang terkejut melihat Bessie menjadi seseorang yang baru, dan mereka mengajukan banyak pertanyaan. Kemudian Bessie dengan senang hati memberitahu mereka tentang imannya. Bessie dibaptiskan sebelum akhir tahun ajaran. Teman sekamarnya menangis. Dia terharu bahagia saat melihat Bessie keluar dari air baptisan. Pada saat ini, Bessie adalah seorang ibu yang berusia 35 tahun dan dia memiliki 3 orang anak. Dan seorang guru di Akademi Eastern Gate, sebuah sekolah menengah Advent berasrama di Botswana Utara. Suaminya adalah seorang pekerja yang mana memiliki jabatan seorang manajer di sekolah bisnis tersebut. Dia telah melihat perubahan dalam kehidupan para siswanya, sama seperti perubahan yang dia saksikan dalam kehidupannya pribadi. Kadang orang tua membawa kepada kami anak-anak pemberontak, katanya. Tetapi ketika siswa ini kembali ke rumah, mereka benar-benar berbeda. Orang tua memberitahu mereka, "Terima kasih banyak, anak kami telah berubah." Akademi Eastern Gate berbagi kampus dengan Sekolah Dasar Eastern Gate, sebuah proyek didanai dari persembahan Sabat ke-13 yang dibuka pada Januari 2017 yang lalu. Bessie yang memiliki putri berusia 66 tahun, Joanna namanya, yang belajar di sekolah tersebut mengatakan, "Saya berdoa agar sekolah ini akan membawa lebih banyak anak kepada Tuhan." Kiranya dengan cerita mision kita pada Sabat ini boleh menjadi berkat untuk kita semua yang telah mendengarkan, karena Tuhan mempunyai cara masing-masing untuk merubah akan setiap kehidupan kita, asalkan kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Terima kasih. Selamat Sabat.